110 menit sudah berlalu, skor masih imbang 1-1. Tinggal 10 menit lagi sebelum adu penalti. Dan di saat itulah, seorang legenda, kapten timnas Prancis, pemain terbaik turnamen itu, melakukan sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan dunia. Bukan gol, bukan assist, sebuah tandukan ke dada lawan. Kartu merah, karir berakhir, Piala Dunia hilang. Pertanyaannya bukan apa yang terjadi, semua orang tahu itu. Pertanyaannya adalah, mengapa manusia yang dikenal paling tenang di lapangan bisa hancur dalam 1 detik? Dan apa yang bisa kita pelajari tentang diri kita sendiri dari momen itu? Zinedine Zidane bukan sekedar pesepak bola. Dia adalah anomali. Di dunia sepak bola yang penuh provokasi, kebisingan, dan ego, Zidane bermain seperti orang yang berada di dimensi lain. Tenang, lambat, tapi selalu selangkah lebih maju dari semua orang. Ada dokumenter tahun 2006, Zidane, A 21st Century Portrait, di mana 17 kamera mengikutinya selama 90 menit penuh dalam satu pertandingan biasa Liga Spanyol. Hasilnya, bukan pertandingan, tapi meditasi. Zidane bergerak seperti dia punya waktu yang berbeda dari semua orang di lapangan. Para filsuf menyebutnya flow state. Ketika kamu menjadi permainan itu sendiri, bukan lagi memikirkannya. Para stoik menyebutnya present moment. Ketika kamu tinggal di detik ini, bukan di skor, bukan di sejarah, bukan di sorak penonton. Zidane hidup di sana, di dalam momen, menyatu sempurna, sepenuhnya. Itu yang membuatnya menjadi yang terbaik. Dan itu pula yang membuat malam di Berlin begitu tragis untuk dipahami. Mari kita masuk ke malam itu. Zidane bermain luar biasa sepanjang turnamen. Hampir seorang diri membawa Prancis, tim yang sudah dianggap habis, sampai ke final. Di final, dia mencetak penalti cantik dengan chip yang arogan sekaligus percaya diri. 1-0 untuk Prancis. Tapi, Materazzi menyamakan kedudukan 1-1. Pertandingan memasuki perpanjangan waktu, tubuh lelah, pikiran berat. Ini pertandingan terakhir Zidane sebagai pemain profesional. Dia sudah mengumumkan pensiun sebelum turnamen dimulai. Menit ke-110. Materazzi berjalan di belakang Zidane, berbicara sesuatu, menepuk punggungnya, terus berbicara. Zidane berjalan maju, terus berjalan, lalu berhenti, berbalik, dan tandukan itu terjadi. Bertahun-tahun kemudian, Materazzi akhirnya mengakui apa yang dia ucapkan. Zidane menawarkan bajunya di akhir pertandingan. Materazzi menjawab, "Tidak, aku lebih suka saudara perempuanmu." Zidane kemudian berkata dalam wawancara, "Dia menyinggung saudara perempuanku, Lila." Satu kalimat, satu keputusan. Karir berakhir bukan dengan tepuk tangan, tapi dengan kartu merah, kepala tertunduk, dan langkah kaki menuju terowongan stadion sendirian. Kenapa Zidane bisa sampai di titik itu? British Psychological Society menganalisis insiden ini menggunakan sesuatu yang disebut reversal theory, teori tentang bagaimana manusia bisa berpindah dari satu kondisi mental ke kondisi yang berlawanan secara tiba-tiba. Sederhananya, ada momen di mana pemicu yang tepat pada waktu yang tepat bisa membalikkan seluruh kondisi psikologis seseorang dalam hitungan detik. Tapi, ada lapisan yang lebih dalam. Pertama, kelelahan kognitif. 110 menit sepak bola di level tertinggi, pikiran yang terus-menerus membuat keputusan. Kontrol diri itu seperti otot, semakin lama dipakai, semakin lelah. Para psikolog menyebutnya ego depletion. Cadangan kendali diri Zidane di menit ke-110 sudah sangat tipis. Kedua, identitas yang diancam.
Bagi Zidane, keluarga adalah segalanya. Dia tumbuh sebagai imigran Aljazair di Marseille. Lingkungan keras, kehidupan sulit. Keluarga adalah fondasi identitasnya. Ketika Materazzi menyentuh titik itu, bukan sekedar kata-kata kasar yang Zidane dengar. Itu adalah serangan terhadap siapa dia sebenarnya. Ketiga, ini adalah malam terakhirnya. Ini bukan pertandingan biasa yang bisa dilupakan besok. Ini adalah akhir. Zidane tahu ini. Tekanan untuk mengakhiri karir dengan sempurna, dengan trofi, membuat setiap detik terasa berlipat ganda beratnya. 3 faktor itu bertemu dalam satu momen. Dan manusia yang paling tenang di lapangan pun runtuh. Bukan karena dia lemah, tapi karena dia manusia. Sekarang, mari kita lihat ini dari kacamata stoikisme. Epictetus, salah satu filsuf stoik terbesar, pernah berkata, manusia tidak terganggu oleh kejadian, tapi oleh pandangan mereka tentang kejadian itu. Materazzi tidak bisa mengontrol apakah Zidane marah atau tidak. Zidane tidak bisa mengontrol apa yang diucapkan Materazzi. Tapi, dan ini inti dari stoikisme, ada satu hal yang selalu dalam kendali kita, respons kita. Para stoik menyebut ini dikotomi kontrol. Ada hal yang di dalam kendali kita, ada yang di luar. Kata-kata Materazzi di luar kendali Zidane. Reaksi Zidane sepenuhnya di dalam kendalinya. Marcus Aurelius menulis di Meditations, kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan kejadian luar. Sadari itu, dan kamu akan menemukan kekuatan. Zidane untuk satu momen itu melupakan kekuatan yang selalu dia miliki. Tapi, dan ini yang jauh lebih menarik dari sekedar rekonsiliasi, kisah ini tidak berakhir di Berlin. Bertahun-tahun setelah malam itu, Zidane tidak pernah menjilat kembali ludahnya. Dia tidak meminta maaf kepada Materazzi. Tidak akan pernah. Dalam sebuah wawancara dia bahkan berkata, tapi kepadanya, aku tidak bisa. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Itu akan menghina diriku sendiri. Aku lebih baik mati. Bukan karena dendam, tapi karena bagi Zidane, membela kehormatan keluarga adalah sebuah prinsip. Dan prinsip tidak perlu meminta maaf. Yang dia lakukan adalah hal yang jauh lebih sulit. Menerima konsekuensinya tanpa mengeluh, tanpa menyalahkan takdir, dan melangkah maju. Dia pensiun dari lapangan malam itu juga, lalu kembali ke sepak bola sebagai pelatih, dan memenangkan Liga Champions 3 kali berturut-turut bersama Real Madrid. 3 kali berturut-turut. Para stoik menyebut ini amor fati, mencintai takdir, termasuk kesalahan kita di masa lalu. Zidane tidak terjebak dalam penyesalan malam di Berlin. Dia tidak menghapusnya dari ingatannya, tapi dia juga tidak membiarkannya menjadi beban. Dia menjadikannya bagian dari cerita hidupnya, lalu melangkah maju. Itu adalah stoikisme yang sesungguhnya. Bukan tentang manusia yang tidak pernah jatuh, tapi tentang manusia yang jatuh, menanggung konsekuensinya dengan tegap, dan terus berjalan. Jadi, apa pelajaran dari Zidane untuk kita? Bukan bahwa kita harus sempurna, bukan bahwa kita tidak boleh marah, tapi bahwa kendali diri bukan tentang menekan emosi. Itu tentang melatihnya setiap hari, sampai di momen yang paling berat sekalipun, kita punya cukup cadangan untuk memilih respons kita. Zidane gagal di momen itu, tapi karir 20 tahunnya adalah bukti bahwa ribuan kali sebelumnya dia berhasil. Dan kita semua, kamu, saya, sedang melatih hal yang sama setiap harinya. Setiap kali kamu memilih diam daripada membalas. Setiap kali kamu memilih berjalan daripada tersulut. Setiap kali kamu memilih fokus daripada terganggu. Kamu sedang menjadi sedikit lebih stoik. Setitik demi setitik.